Panitia Khusus, Pansus, DPRD Provinsi Bali tentang penegakan peraturan daerah terkait tata ruang, aset daerah dan perizinan, TRAP, melakukan inspeksi mendadak ke kawasan Bukit Ser, Desa Pemutaran, Kecamatan Groggak, Kabupaten Buleleng, Rabu, 13 Mei 2026. Sida dipimpin Ketua Pansus TRAP Imade Suparta bersama Wakil Ketua Pansus Gede Harja Astawa, Wakil Sekretaris Dr. Somfir, anggota Pansus, serta sejumlah OPD Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng. Pansus menemukan sejumlah persoalan serius di lokasi, di antaranya dugaan penerbitan sertifikat hak milik di kawasan mangrove, pembangunan villa tanpa persetujuan bangunan gedung, PBG, serta indikasi reklamasi pantai. Sida dimulai sekitar pukul 11.30 WITA di area yang berada di bawah kawasan pohon mangrove. Gede Harja Astawa menjelaskan, Pansus mendalami status tanah yang ditumbuhi mangrove berusia puluhan tahun dengan meminta keterangan dari Dinas Kehutanan, pihak pertanahan, dan Dinas Perizinan. Ia mengungkapkan, sebelum 2018 kawasan tersebut sempat dikelola muda-mudi Desa Pejarakan sebagai objek wisata alam, namun berhenti karena status lahan dianggap belum jelas. Pansus juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Saat dimintai penjelasan, pihak kantor pertanahan Kabupaten Buleleng disebut tidak membawa data lengkap dan mengaku belum pernah mengecek langsung lokasi permohonan sertifikat. Bahkan, risalah panitia terkait permohonan sertifikat disebut hilang atau belum ditemukan. Selain itu, Pansus menemukan 3 bangunan villa dengan izin yang belum lengkap. 2 bangunan yang telah selesai masih dalam proses pengurusan PBG, sedangkan 1 bangunan yang masih dikerjakan disebut belum memiliki izin sama sekali. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Pansus TRAP meminta Satpol PP segera menghentikan sementara aktivitas pembangunan. Namun pernyataan Satpol PP yang masih menunggu kajian sempat memicu ketegangan saat sida berlangsung. Kita cek ke lokasi, sempat berdiskusi dengan OPD dan masyarakat, dan banyak kejanggalan yang kami temukan. 1, pohon-pohon mangrove yang besar-besar yang sudah ada sejak lama, kemudian dimohonkan sertifikat dan sertifikatnya ada berdasarkan permohonan negara. Tapi ada kejanggalan ya, karena tadi dari Badan Pertanahan tidak membawa data ya, tidak tahu siapa-siapa saja yang masuk di sana ya. Nanti kita akan perdalam, diundang dalam RDP. Yang kedua, adanya jalan umum ya yang diambil alih oleh bangunan dalam bentuk villa. Di dalam tembok itu terdapat juga pohon mangrove yang besar-besar. Dan yang menjadi keanehan adalah dari perizinan menyatakan 3 dari bangunan yang ada, 2 bangunan sudah selesai tetapi BPG-nya masih dalam proses. Jadi untuk menghindari abrasi lebih parah ini harus ditanami mangrove Pak, seharusnya. Bukan direklamasi. Mangrove ini harus ditanam lagi karena ini udah ada induknya, bahwa dulu sudah ada mangrove besar. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana kan rawa-rawa. Di dalam air laut masuknya di mana? Ini sudah ada penimbunan. Nah, ini yang perlu ditelusuri. Di mana ditimbun sehingga jalan air ke sana udah enggak ada sekarang. Padahal di dalam ada mangrove. Sementara itu, Ketua Panitia Khusus, Pansus, DPRD Provinsi Bali tentang penegakan peraturan daerah terkait tata ruang, aset daerah dan perizinan, TRAP, Imade Suparta, menegaskan komitmennya mengawal dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan di kawasan Bukit Ser, Desa Pemutaran, Kecamatan Groggak, Kabupaten Buleleng. Penegasan tersebut disampaikan saat Pansus TRAP DPRD Bali melakukan kunjungan kerja sekaligus inspeksi mendadak, sidak, ke kawasan tersebut, Rabu, 13 Mei 2026. Sidak dilakukan menyusul adanya dugaan penerbitan sertifikat di kawasan mangrove, pembangunan villa tanpa izin lengkap, hingga indikasi reklamasi pantai. Imade Suparta secara tegas mempertanyakan proses penerbitan sertifikat hak milik di kawasan yang ditumbuhi pohon mangrove dan diduga merupakan tanah negara. Menurutnya, keberadaan mangrove yang telah tumbuh puluhan tahun menjadi indikasi kuat bahwa kawasan tersebut merupakan area yang harus dilindungi.
Pansus juga menerima penjelasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengenai fungsi kawasan mangrove sebagai habitat biota laut dan penyangga ekosistem pesisir. Jika kawasan dipadatkan atau direklamasi, dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serius. Seluruh temuan dalam sidak tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat RDP bersama seluruh pihak terkait. Imade Suparta menegaskan, apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran hukum maupun pelanggaran tata ruang, Pansus TREP DPRD Bali tidak akan ragu mengeluarkan rekomendasi tegas, termasuk penghentian pembangunan hingga rekomendasi pembatalan sertifikat.